Sintayong telah memanggil 26 nama pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun sayangnya terdapat nama-nama pemain unggulan yang harus dicoret dan gagal memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, melainkan kondisi pemain yang sedang mengalami penurunan performa, dan ada juga beberapa pemain yang mendadak mengalami cedera saat tengah membela klubnya di beberapa ajang turnamen. Atas absennya beberapa pemain unggulan tersebut membuat Sintayong tidak bisa menggunakan skuad penuhnya. Ya, seperti yang telah kita ketahui, beberapa pemain andalan seperti Jordi Amat dan Ivar Jenner harus absen karena cedera yang dialaminya. Namun, kemenangan tentunya jadi target timnas Indonesia dalam laga tersebut agar bisa melaju mulus ke putaran kedua dan kemudian akan menghadapi timnas Irak, Filipina, dan Vietnam yang sudah menanti di grup F. Nah, berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia versus Brunei Darussalam setelah absennya beberapa pemain unggulan karena cedera. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Dan untuk penjaga gawang, Nadeo Argawinata nampaknya masih mendapat kesempatan kembali untuk bisa berlaga bersama timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari penampilannya yang cukup konsisten di level klub pada beberapa pekan terakhir di BRI Liga 1 ini. Apalagi jika kita melihat kemampuan dari Nadeo pada beberapa tahun yang lalu, dirinya merupakan sosok yang tidak tergantikan di dalam tubuh timnas Indonesia. Ia merupakan kiper yang berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia Senior pada bulan Januari mendatang. Sehingga ini merupakan saat yang tepat bagi Coach Sintayong mengembalikan kepercayaan dari sang pemain agar bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Sedangkan untuk di posisi pemain belakang, kuat Coach Sintayong akan memasang 2 bek tangguh yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Nama-nama pemain seperti Elkan Bagot dan Rizky Ridho kuat akan kembali mengamankan tempat mereka di posisi pemain belakang timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut memang sudah selalu dipasangkan sebagai pemain utama dalam setiap laga timnas Indonesia. Sejak Elkan Bagot bergabung bersama skuad Nusantara, kekompakan yang mereka tampilkan di dalam lapangan menjadi salah satu kekuatan yang sangat sulit ditembus oleh tim musuh. Hal tersebut dapat kita lihat di beberapa ajang kualifikasi Piala Asia saat menghadapi timnas Taipei dan timnas Turkmenistan. Kekompakan mereka menjadi suatu prestasi yang berharga bagi kedua pemain tersebut, sehingga besar kemungkinan pemilihan kedua pemain ini sebagai skuad utama sangatlah mungkin diputuskan oleh Coach Sintayong. Kemudian di posisi pemain bek kiri, nama Sheeny Pettinama masih akan diandalkan untuk mengisi di laga pertama. Setelah kemarin absen saat Liga FIFA Matchday melawan Turkmenistan karena cedera yang dialaminya, kini Sheeny Pettinama sudah dinyatakan fit dan bahkan dikabarkan akan segera tiba di Jakarta pada Senin 9 Oktober besok. Sheeny Pettinama merupakan pemain yang multifungsi, tidak hanya ditempatkan sebagai pemain bek kiri sebagai posisi utamanya, namun pemain yang memiliki tinggi badan 186 cm ini juga bisa bermain di posisi gelandang dan penyerang sayap. Sedangkan Pratama Arhan, sudah tentu pemain andalan Sintayong ini juga akan mendapatkan kesempatan untuk bermain. Pemain dari Tokyo Verde ini terkenal dengan kelincahannya bermain di ruang-ruang sempit. Selain itu, ia juga merupakan sosok pemain belakang yang kreatif dalam membangun serangan ataupun membantu pertahanan lini belakang timnas Indonesia. Kemudian di posisi bek kanan akan ditempati oleh Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam kemungkinan masih akan mendapat kepercayaan penuh dari Coach Sintayong untuk kembali mengemban ban kapten, mengingat Jordi Amat yang gagal tampil karena cedera yang dialaminya. Asnawi merupakan pemain yang memiliki stamina dan keuletan yang sangat baik saat di lapangan. Kekuatan yang paling mencolok dari seorang Asnawi Mangku Alam yakni kecepatan dan keterampilannya dalam bertahan maupun membangun serangan. Lewat skill yang dimilikinya, Asnawi bahkan menjadi salah satu pemain andalan untuk klub Jeonnam Dragons.
all the scars, I'm a human being. Kemudian di posisi 3 pemain gelandang akan diisi oleh Mark Koch, Sandy Walsh, dan Arkan Fikri. Nama pemain gelandang asal Persib Bandung sudah tentu menjadi salah satu pemain langganan pelatih Sintayong dalam setiap ajang timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai penghubung antara lini pertahanan dengan lini serang, serta akurasi tendangan dalam situasi bola mati akan menjadi nilai tambah yang dia miliki. Peran Mark Koch sebagai gelandang tak hanya sebagai pengatur aliran bola saja, Koch juga punya kemampuan berbahaya untuk mencetak gol. Sehingga kehadirannya di dalam formasi inti timnas Indonesia senior sampai saat ini masih sangatlah dibutuhkan. Sedangkan Sandy Walsh akan menemani Mark Koch sebagai pemain gelandang bertahan. Sandy merupakan sosok pemain multifungsi. Meskipun posisi utamanya adalah sebagai pemain bek kanan, namun ia juga bisa ditempatkan di posisi gelandang. Hal itu sudah pernah terjadi kala Sandy debut pertama bersama timnas Indonesia. Ia dipasangkan dengan Mark Koch saat Indonesia melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday di bulan September lalu. I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. Kemudian Arkan Fikri akan menjadi opsi utama untuk menggantikan peran Marcelino yang kabarnya sedang dalam pemulihan atas cederanya. Tak berbeda jauh dengan Marcelino, Arkan merupakan sosok gelandang serang yang terkenal ulet dan pekerja keras. Meski tidak memiliki postur tubuh yang terlalu tinggi, namun ia memiliki kecepatan berlari yang baik, yang lihai dalam menembus ruang-ruang sempit. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. Kemudian di posisi 2 pemain sayap akan ditempati oleh Rafael Strijk dan Sadil Ramdhani. Rafael Strijk merupakan pemain muda dengan skill yang mumpuni. Selain sebagai winger sebagai posisi andalannya, Rafael juga bisa ditempatkan di posisi pemain striker. Perannya yang sangat beragam di lini serang timnas Indonesia dengan eksekusi yang sangat baik, kerap membantu timnas Indonesia dalam menciptakan peluang untuk menciptakan gol. Rafael Strijk dapat tampil sebagai penyerang sayap yang akan membawa bola ke kotak penalti, ataupun bisa menjadi sosok striker pembantu bola yang akan dimanfaatkan oleh gelandang serang seperti Mark Koch untuk melanjutkan serangan. Selanjutnya ada Sadil Ramdhani di posisi pemain sayap kanan. Pemain asal klub Sabah FC ini merupakan pemain sayap yang mengandalkan kecepatan dan teknik mengolah bola. Ia juga bisa ditempatkan di lini depan meski posisinya lebih banyak di posisi winger maupun posisi tengah. Ia juga bisa memberikan kontribusi besar kala ia berada di posisi depan dalam melakukan finishing atau penyelesaian akhir. Kemudian di posisi striker ada nama Ramadhan Sananta. Berposisi sebagai pemain striker murni sudah tentu akan menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Ramadhan Sananta menjadi sosok pemain striker yang paling subur di musim ini. Perannya sebagai pemain striker banyak memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa ajang turnamen, Ramadhan Sananta selalu mencatatkan namanya di papan skor. Ia merupakan sosok striker yang terbilang mumpuni, memiliki tinggi badan di atas 180 cm, membuat Ramadhan Sananta tak hanya mampu menciptakan gol lewat tendangan kerasnya saja, namun juga bisa lewat sundulan kepalanya yang mematikan. Sehingga sudah tentu kuat dirinya akan kembali tampil sebagai pilihan utama Coach Sintayong pada laga melawan timnas Brunei Darussalam, dan diharapkan dapat kembali mencetakkan gol untuk bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk dibawa ke pagelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan melawan timnas Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.